Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. أحبتي في الله rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Tahrim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Neraka yang penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, namun tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan tugas-tugas yang diperintahkan. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yawma innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang-orang kafir, janganlah kalian memberikan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kalian hanya diberikan balasan sesuai dengan apa yang telah kalian kerjakan di dunia. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannat. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha, yang sebenar-benarnya, agar Rabb kalian akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah, yang di dalam surga tersebut mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengecewakan nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Naam, cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Mereka orang-orang beriman itu berkata, ya Rabb, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya ayuhan nabi jahidil kufara wal munafiqina waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai nabi, lawanlah orang-orang kafir, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka, karena tempat mereka adalah neraka jahanam, yang itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ahibati fillah, talabatul ilm rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Naam, ayat-ayat yang kita bacakan barusan, naam,
adalah sebuah atau ayat-ayat yang memiliki keunikan. Bahkan terlebih dalam surat At-Tahrim itu sendiri merupakan surat yang sedikit unik bagi orang-orang yang bisa memahaminya. Karena di awal ayat atau di awal surat Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang keras terhadap dua istri Nabi yang bersekongkol atau melakukan sesuatu, dan bahkan Allah menyebutkan adanya isyarat kemungkinan sebagai bentuk ancaman terhadap mereka, bahwa jika Nabi SAW menceraikan kedua istri tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti mereka dengan yang lebih baik. Maka setelah itu, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, memberikan peringatan kepada mereka, pada bagian yang kita baca tadi, dibukakanlah pintu harapan dan taubat. Dibukakanlah kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang penyesalan, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memulai dengan seruan kepada orang-orang beriman untuk bisa menjaga diri mereka dan menjaga keluarga mereka dari api neraka. Dan ini bisa ditemukan di dalam Al-Quran, sering ditemukan gaya bahasa seperti ini. Ketika sebuah peristiwa khusus dijadikan jalan untuk menyampaikan bimbingan umum bagi seluruh manusia. Surat At-Tahrim dimulai dari kisah dua istri Nabi, kemudian beralih kepada seruan bagi orang-orang beriman, yang kemudian pada ayat-ayat yang kita baca tadi ditutup kepada seruan kepada orang-orang kafir dan manusia secara umum. Dan ini merupakan di antara keistimewaan Al-Quran. Terkadang kita menemukan Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara targhib, anjuran dan harapan, dan tarhib, peringatan dan ancaman, yang keduanya merupakan dua sayap takwa, ketakwaan dan hidayah, yang bila salah satu hilang, maka seorang muslim tidak akan sempurna keimanannya. Yang kemudian dalam ayat yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala menutup dengan perintah kepada Nabi untuk mengambil sikap yang tepat terhadap orang-orang kafir dan orang munafik, dengan berjihad melawan mereka sesuai dengan keadaan. Terkadang berpaling dari mereka, terkadang memberikan nasihat yang menyentuh hati, terkadang menegur dan mencela serta mengancam dan memberi peringatan, atau bahkan pada puncaknya diperintahkan untuk berperang dan mengusir mereka agar mereka bisa kembali kepada jalan yang benar dan meninggalkan tipu daya serta fitnah terhadap kaum muslimin. Ahibati fillah, talabatul ilm rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau meletakkan tanggung jawab yang besar bagi seorang laki-laki sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, tanggung jawab terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggungannya, yang dimana pada dasarnya tanggung jawab seorang mukmin, seorang muslim terhadap keluarganya sama seperti tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa seorang pemimpin keluarga, seorang
laki-laki, baik sebagai suami, baik sebagai seorang ayah, itu seperti penggembala yang Allah Subhanahu wa taala percayakan atas urusan-urusan mereka yang berada, yang menjadi tanggungannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam sabda beliau, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian adalah ra'in, dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Naam, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang imam adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas rumah tangganya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pelayan adalah pemimpin atas harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban atasnya. Warrajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang anak adalah pemimpin terhadap harta ayahnya dan akan diminta pertanggungjawaban atasnya. Fakullukum ra'in. Maka setiap kalian adalah ra'in, adalah pemimpin, dan setiap kalian wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, akan diminta tanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Kata ra'in di dalam bahasa Arab sendiri digunakan untuk, selain pemimpin, digunakan pula untuk pengembala. Nah, yang dimana para ulama menyebutkan bahwa penyerupaan seorang kepala keluarga dengan seorang penggembala yang mengembalakan hewan ternak, terdapat banyak pelajaran dan isyarat yang halus dari Nabi SAW yang beliau diberikan nikmat jawami'ul kalim, yaitu ucapan yang singkat tapi memiliki makna yang sangat luas. Maka di sini Rasulullah SAW beliau secara tersirat menyerupakan pemimpin-pemimpin itu seperti seorang penggembala. Seorang penggembala tentunya akan mencari rumput yang baik bagi ternaknya tanpa mencelakakan mereka. Begitu pula seorang mukmin, dia berusaha untuk melindungi keluarganya dari api neraka dengan mencari rezeki yang halal, mencari rezeki yang baik yang tidak menimbulkan mudarat bagi tubuh maupun agama mereka. Naam, begitu pula hewan gembalaan mengikuti penggembalanya tanpa membantah, karena mereka yakin akan arah yang dia tunjukkan ketika menggembalakan hewan ternaknya. Maka begitu pula keluarga pada dasarnya harus patuh kepada kepala rumah tangga, tentunya selama ada kepercayaan terhadap perhatiannya mereka terhadap mereka. Seorang penggembala akan berusaha mengobati hewan ternaknya yang sakit, mengobati hewan ternaknya yang terkena luka, dan memperhatikan seluruh urusan gembalaannya. Maka begitu pula kepala keluarga wajib menjaga keselamatan keluarganya, baik keselamatan kesehatan jasmani dan juga keselamatan rohani keluarganya, dengan memberikan bimbingan yang benar, dengan mengajarkan dan menuntun kepada akhlak yang lurus. Seorang penggembala akan menjauhkan ternaknya dari binatang buas ataukah dari tempat yang membahayakan,
Maka begitu pula seorang kepala keluarga harus menjaga keluarganya dari bahaya moral maupun akidah, menjauhkan mereka dari keburukan, menjauhkan mereka dari kerusakan dan fitnah yang menjerumuskan. Maka seperti itulah apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Naam, begitu pula sebagaimana tanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan hidup dan kesejahteraan keluarga. Seorang kepala keluarga pun dia harus menuntun dan mencukupi keluarganya dengan nasihat, dengan teguran, dengan ketegasan di dalam ucapan dan perbuatan dia. Karena terkadang ketika seorang kepala keluarga itu terlalu menuruti keinginan istri dan anak-anaknya, keinginan di dalam kesenangan, dapat menjerumuskan mereka kepada perkara syubhat, dapat menjerumuskan mereka waliyadzubillah kepada perkara yang melewati batas yang dibolehkan. Maka ketika itulah seorang kepala keluarga harus bisa menegakkan batas, bisa mengingatkan keluarganya agar tidak melanggar batas-batas tersebut, batas-batas yang ditentukan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan seperti itulah seorang kepala keluarga diibaratkan seperti penggembala yang menjaga kawasannya, menjaga keluarganya dan menjaga wilayahnya agar tidak mengganggu wilayah orang lain, agar tidak terjatuh di dalam mudarat dari orang lain. Naam, maka seorang mukmin tentunya agar dia bisa menjadi orang yang bertanggung jawab, pertama dia harus menjadi teladan terbaik bagi keluarganya dalam kelapangan dada, dalam akhlak yang mulia, dalam kerendahan hati, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun pengagungan terhadap syiar Allah, dan dalam kebiasaan untuk bisa mengoreksi dirinya sendiri. Maka dengan itulah dia bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Dia harus bisa membantu yang kecil, dia harus bisa memotivasi yang besar, dia harus bisa meluruskan yang menyimpang. Maka dengan seperti itu dia bisa menjadi teladan yang baik. Pernah datang sejumlah wanita kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan suami-suami mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para suami tersebut, laqad atafa bi ali Muhammad nisa'un katsirun yashkuna azwajahunna laisa ulaika bi khiyarikum. Telah datang kepada keluarga Muhammad banyak wanita yang mengadukan suami-suami mereka. Mereka itu bukanlah orang-orang yang terbaik di antara kalian, yakni suami-suami yang diadukan. Naam, karena ketika sampai mereka para wanita itu berbicara, mencurahkan isi hatinya kepada orang lain tentang keluarganya, menunjukkan akan teladan yang tidak baik yang ditunjukkan oleh, bisa jadi menunjukkan akan teladan yang tidak baik yang ditunjukkan oleh suaminya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa orang-orang yang sampai istri-istrinya mengadukan suaminya kepada orang lain, itu bukanlah orang-orang yang terbaik di antara kalian. Karena sesungguhnya ikatan pernikahan yang suci yang Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai al-mitsaq, al-ghalidh, perjanjian yang kuat, tidak seharusnya menjadi ajang perpecahan dan kehancuran hanya karena dorongan nafsu sesaat, ataukah dikarenakan
tindakan bodoh yang timbul dari hati yang tidak tenang ketika itu. Maka betapa bijaknya perkataan Umar radhiyallahu anhu kepada seorang laki-laki yang ingin menceraikan istrinya karena tidak mencintainya. Maka dia mengatakan, celakalah engkau. Apakah rumah tangga itu hanya dibangun di atas dasar cinta? Di manakah rasa tanggung jawab dan kehormatan diri? Nah, sudahkah engkau benar-benar menjadi teladan baginya? Nah, jangan hanya ada perbuatan yang mungkin tidak engkau sukai, yang mungkin tidak sesuai dengan keinginanmu, kemudian engkau bermudah-mudahan untuk berpisah dengan istrimu. Dalam keadaan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Rasulullah SAW memberikan sebuah patokan, memberikan sebuah nasihat dan adab yang baik kepada seorang suami, agar dia bisa menjadi teladan bagi keluarganya. Janganlah seorang mukmin, seorang suami yang mukmin membenci seorang mukminah, membenci istrinya yang mukminah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. In kariha minha khuluqan, yang jika dia tidak menyukai salah satu akhlak daripada istrinya, dalam perkara akhlak, sikap atau sifat seorang mukminah, maka hendaklah dia ridha terhadap akhlak yang lainnya. Maka dia akan bisa menemukan akhlak yang baik yang lain yang ada pada seorang istri. Karena tentunya seorang istri bukanlah sesuatu yang sempurna, tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Oleh karena itu maka Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa suami teladan, suami yang paling baik adalah suami yang bisa melupakan kekurangan yang ada pada istrinya dan lebih memilih dan melihat kepada kebaikan-kebaikan yang lain yang ada pada istrinya selama dia masih seorang yang mukminah. Maka ketika ada sikap, ada perbuatan yang kurang baik, maka dia menutup mata dan melihat kepada sikap dan sifat yang lebih baik daripada istrinya. Tentunya ini kita berikan batasan bahwa selama bukan perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Karena kalau perkara menyelisihi syariat ditemukan pada keluarga, pada istri, pada anak, maka wajib untuk dinasehati, wajib untuk diperingatkan, dan wajib dan bisa untuk dihukum jika tidak mengindahkan nasihat. Adapun selain daripada itu dalam perkara-perkara sifat atau akhlak yang lain yang tidak menyelisih syariat, ketika seorang suami ketika menemukan kekurangan pada istrinya, suami yang baik adalah dia melihat kepada kebaikan-kebaikan lain yang ada pada istrinya. Dan termasuk wasiat Nabi SAW yang tidak boleh dilupakan, bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk dan bagian yang paling bengkok, sehingga jika engkau berusaha meluruskannya, memaksa untuk meluruskannya, engkau akan mematahkannya. Namun jika engkau membiarkannya, engkau bisa bersenang-senang dengannya walaupun dalam keadaan bengkok. Sebagaimana kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i khairan, berwasiatlah kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fihi dhila' a'laha, dan bagian yang paling bengkok adalah bagian atasnya.
Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau berusaha memaksa untuk meluruskannya, maka engkau akan mematahkannya. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Jika engkau membiarkannya, dia akan tetap bengkok. Fastausu bin nisa'i khairan. Maka berwasiatlah untuk berbuat baik kepada para wanita. Karena terkadang seorang mukmin akan mendapati beberapa hal yang mengganggu dalam kehidupan rumah tangganya atau terhadap sebagian anak-anaknya. Maka hendaklah dia selalu mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bergaulah kalian dengan mereka para istri secara ma'ruf. Ketika kalian tidak menyukai sesuatu dari mereka, bersabarlah. Karena boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Maka Imam Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan pula bahwa nasihat ini pula bisa diterapkan bukan hanya pada hubungan suami istri, namun bisa diterapkan pada hubungan sosial dan bermasyarakat antara sesama muslim, yaitu dengan kita tidak memaksakan semua sesuai dengan keinginan kita. Menginginkan bahwa ketika kita terkadang mendapati saudara kita di mata kita kurang atau di mata kita tidak sesuai dengan keinginan yang ada pada diri kita, maka berikanlah udzur kepada mereka. Berikanlah udzur kepada mereka dan lihatlah kebaikan-kebaikan yang lain. Pasti dia memiliki kebaikan-kebaikan yang lain selama dia masih sebagai seorang mukmin. Dan tentunya ini sebagaimana disebutkan tadi, selama bukan dalam perkara-perkara yang melanggar syariat. Maka kata Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwa jika seseorang itu dia bermuamalah dengan istrinya seperti dengan patokan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, atau seseorang itu bermasyarakat dengan saudaranya dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, maka mereka akan bisa mendapatkan kehidupan yang tenang, mendapatkan kehidupan yang tidak ditemukan di dalamnya permusuhan. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka untuk menjadi seorang teladan yang baik di dalam keluarga, seorang suami pun harus memperhatikan keseimbangan antara pekerjaan, antara beribadah dan waktu bersama keluarganya. Hendaklah seseorang memberikan hak kepada setiap yang berhak, yang dimana termasuk hak yang harus dipenuhi adalah hak terhadap istri dan anak-anak. Sehingga seorang mukmin tidak seharusnya menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian seluruh waktunya dihabiskan dan tidak membagi waktunya antara ibadah dan perhatian kepada keluarganya. Karena seorang istri memiliki hak untuk mendapatkan perhatian dan kebersamaan dari suaminya. Bahkan seorang suami dianjurkan untuk menyenangkan hati istrinya dengan berhias, dengan berpenampilan yang baik, sebagaimana yang diperbolehkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, "Alam ukhbar annaka taqumul laila wa tasumun nahar?" Bukankah telah sampai kepadaku bahwa engkau itu selalu bangun malam dan berpuasa pada siang hari? Faqultu bala ya Rasulullah. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, benar ya Rasulullah,
Qala fala taf'al, maka Rasulullah menjawab, jangan lakukan seperti itu. Fa innaka idza fa'alta dzalika hajamatil ain. Jangan lakukan seperti itu. Jika engkau terus-menerus seperti itu, matamu akan menjadi lemah dan jiwamu akan letih. Wa nahitin nafs. Sum min asyhri 3 ayyam. Fadzalika saumud dahri aw ka saumid dahr. Naam, berpuasalah 3 hari dalam setiap bulan. Karena itu sama seperti berpuasa sepanjang masa. Fakultu inni utiqu afdal min dalika. Kata Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, aku sanggup melakukan hal yang lebih daripada itu. Aku sanggup berpuasa setiap hari. Nah, maka beliau bersabda, maka fasum sauma Daud. Kalau engkau lebih atau sanggup untuk berpuasa lebih daripada 3 hari dalam 1 bulan, maka berpuasalah seperti puasanya Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman wa la yafirru idza laqa. Beliau Nabiullah Daud alaihissalam berpuasa sehari dan berbuka sehari. Dan beliau tidak lari ketika menghadapi musuh. Begitu pula di dalam riwayat Muslim disebutkan, balagani annaka tasumun nahara wa taqumul lail. Telah sampai kepadaku bahwa engkau berpuasa di setiap hari dan salat malam, bangun di setiap malam. Fala taf'al fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa li 'ainika 'alaika haqqan wa li zawjika 'alaika haqqan. Maka jangan lakukan seperti itu. Karena sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu, matamu memiliki hak atasmu, dan istrimu memiliki hak atasmu. Nah, ini ketika Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, salat malam tanpa tidur setiap hari, siangnya berpuasa setiap hari tanpa berbuka. Maka Rasulullah SAW menasihati beliau, jangan lakukan seperti itu. Karena keluargamu itu memiliki hak. Bahkan tubuhmu sendiri memiliki hak atas dirimu. Yang dimana kemudian teladan yang diberikan oleh Nabi SAW itu diamalkan di kalangan para sahabat, dan mereka saling menasihati dalam urusan tersebut. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, akhan nabiyyu baina Salman wa Abi Darda. Rasulullah mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Fazara Salman Abu Darda. Maka Salman suatu hari berkunjung kepada Abu Darda. Faro'a Umma Darda mutabaddilah, melihat istri Abu Darda dalam keadaan lusuh, dalam keadaan sedih. Fasana'a lahu ta'aman. Faqala laha ma sya'nuk. Maka dia bertanya, ada apa denganmu? Ini bisa jadi terjadinya sebelum diturunkannya ayat hijab. Ataukah bertanya di balik hijab. Ada apa denganmu, wahai Ummu Darda? Qalat akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Bahwa saudaramu Abu Darda tidak lagi memiliki kebutuhan terhadap dunia. Faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman faqala kul fa inni sha'imun. Maka Abu Darda datang membuatkan makanan untuk Salman dan berkata, makanlah karena aku sedang berpuasa. Naam. Qala Salman ma ana biakilun hatta ta'kul. Maka Salman berkata, aku tidak akan makan sampai engkau makan. Fa'akala, maka akhirnya Abu Darda pun makan. Falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda yaqum. Ketika malam hari, Abu Darda bangun salat malam. Faqala lahu Salman, nam fanam. Salman berkata kepada Abu Darda, tidurlah. Kemudian dia pun tidur. Thumma dhahaba yaqumu. Kemudian dia setelah tidur sebentar, dia pun bangun kembali untuk bangun salat malam. Faqala lahu nam. Maka dia pun, Salman pun menasihatkan kembali dan memerintahkan untuk tidur.
Falamma kana min akhiril laili qala lahu Salman, ketika di akhir malam barulah Salman mengatakan kepada Abu Darda, "Qum al-an fa shallaya jami'an." Bangunlah sekarang. Maka keduanya pun salat bersama. Faqala lahu Salman, maka Salman pun berkata menasihatkan kepada Abu Darda yang dia sebagaimana digambarkan oleh Ummu Darda tidak lagi memperhatikan dunia, seperti tidak lagi membutuhkan dunia. Nah, tidak pernah tidur karena salat malam. Siangnya tidak pernah makan karena setiap hari berpuasa. Maka Salman pun menasihatkan seperti yang dinasihatkan oleh Nabi SAW. Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. Fa'ti kulladzi haqqin haqqah. Bahwa sesungguhnya Rabbmu memiliki hak atasmu, dirimu sendiri memiliki hak atasmu, dan keluargamu memiliki hak atasmu, maka berikanlah, tempatkanlah setiap hak kepada setiap yang berhak. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fadzakara lahu dzalika faqala an-nabiyyu sadaqa Salman. Maka keesokan harinya Abu Darda datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang dilakukan oleh Salman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa telah benar Salman, bahwa setiap manusia itu memiliki hak dan kewajiban. Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang harus kita penuhi, yang wajib kita penuhi. Diri kita sendiri terdapat hak yang harus kita penuhi. Keluarga kita memiliki hak yang harus kita penuhi, sehingga tidak boleh kita melupakan salah satu di antara hak-hak tersebut untuk kita tidak memenuhinya. Lihatlah tuntunan Nabi SAW yang penuh kasih sayang ini, bahkan mencapai perhatian yang sangat halus, sangat terhadap kondisi keluarga kaum muslimin. Maka selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak mengurangi kehormatan daripada diri itu sendiri, melainkan sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan jiwa dan mental seseorang, terutama bagi mereka yang masih muda, maka hendaknya seseorang itu dia saling nasihat-menasihati kepada saudaranya, sebagaimana yang dilakukan oleh Salman kepada Abu Darda. Bukan hanya sekedar nasihat ketika terjatuh di dalam kemungkaran, namun nasihat pula ketika melihat saudaranya kurang dalam memperhatikan keluarganya. Ini dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bukan kemudian dan selama tidak melanggar syariat dan selama tidak mengurangi kehormatan orang tersebut, maka ini dilakukan. Seperti itu. Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seorang suami tentunya dia harus bisa melihat hal ini. Dia harus bisa menimbang mana hak yang harus dia tunaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya, terhadap istri-istrinya. Sebagaimana pula dari Urwah Ibnu Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa pernah Abu Bakar masuk kepada rumahnya, dan ketika itu ada hari Id, yang di sisi Abu Bakar, di sisi Aisyah ketika itu ada dua gadis kecil, yang sedang bersenang-senang dengan memukul rebana ketika itu. Sementara Rasulullah SAW dalam keadaan berbaring dengan kain yang menutup tubuhnya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menegur Aisyah radhiyallahu anha, dan Rasulullah SAW membuka kain penutupnya dan bersabda, "Da'huma ya Abu Bakar, fa innahuma ayyamu 'id." Maka maka para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan bahwa di sini menunjukkan bahwa seorang suami
harus pula memperhatikan kesenangan daripada istrinya. Harus pula memperhatikan hiburan bagi istrinya selama tidak melanggar syariat. Sebagaimana Aisyah pun menceritakan bahwa aku melihat Rasulullah menutupiku dengan selendang beliau, dengan pakaian beliau. Ketika beliau, yakni Aisyah radhiyallahu anha, melihat orang-orang Habasyah, para sahabat dari kalangan Habasyah sedang bermain-main dengan tombak. Dalam keadaan ketika itu beliau adalah gadis, masih seorang gadis muda. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, maka pahamilah kadar seorang gadis muda yang masih menyukai permainan. Yang artinya bahwa mereka pun butuh terhadap hiburan, butuh terhadap kesenangan. Sehingga seorang suami yang teladan pun harus memberikan haknya terhadap kesenangan dan hiburan istrinya. Karena sesungguhnya seorang istri pun adalah makhluk yang memiliki beragam kesibukan dan perhatian. Sehingga terkadang dia lalai dari sebagian urusan yang akhirnya tidak bisa menunaikan hak suaminya secara sempurna. Di samping perhatiannya terhadap ibadahnya, pengasuhan terhadap anak-anaknya, pelayanan di rumah, menyiapkan makanannya, menyiapkan pakaiannya. Sehingga terkadang seorang wanita itu lalai dalam memperhatikan hak suaminya. Maka apa yang harus dilakukan ketika terjadi seperti itu? Melihat kembali kepada sabda Nabi SAW tadi, la yafriku mu'minun. Seorang mukmin tidak boleh membenci seorang mukminah karena akhlak yang tidak baik atau karena hak yang mungkin lalai dia tunaikan. Seperti itu. Sehingga seorang suami tidak sepantasnya menjadi pengawas yang ketat atas setiap hal kecil dan besar. Hendaknya dia bisa memaafkan dan bisa menutup mata dari sebagian kekurangannya, terlebih yang berkaitan dengan urusan pribadinya. Selama sang istri masih tetap menjaga hak-hak Allah atas dirinya dan keluarganya. Ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Di antara hak beliau, di antara akhlak beliau, sebagai contoh, bahwa Rasulullah ma'aba ta'aman qattun in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarkahu. Beliau itu tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Ketika beliau menyukai makanan tersebut, beliau akan memakannya. Jika tidak menyukainya, beliau akan meninggalkannya, tidak mencelanya. Karena ketika kita mencela makanan, itu pada dasarnya kita mencela orang yang menyiapkan dan membuatkannya. Sehingga Rasulullah tidak pernah mencela makanannya yang tidak beliau sukai, agar apa? Menjaga hati daripada istri-istrinya. Bahkan ketika beliau bertanya kepada keluarganya tentang 6 lauk yang bisa beliau makan, maka mereka menjawab bahwa kami tidak memiliki apa-apa kecuali cuka. Maka beliau pun meminta agar dibawakan cuka tersebut dan memakannya seraya bersabda, ni'mal udumu al-khallu, ni'mal udumu al-khall. Sebaik-baik lauk adalah cuka, sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebagai apa? Dalam rangka untuk menyenangkan hati keluarganya, menyenangkan hati keluarganya. Tentunya yang seperti ini yang dicontohkan oleh Nabi SAW, bahwa ketika kita melihat kekurangan ada pada istri-istri kita, maka lihatlah kepada kebaikan-kebaikan mereka yang sangat banyak, yang dimana dengan melihat kepada kebaikan-kebaikan tersebut kita bisa terhiburkan hati kita dari kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka. Seperti itu. Selama bukan perkara-perkara yang melanggar syariat. Selama sehingga kita membiarkan mereka dalam artian bukan membiarkan mereka dalam pelanggaran-pelanggaran syariat.
Yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tugas kepada para suami, kepada ayah untuk menjaga keluarga dan anak-anaknya, menjaga mereka agar tidak terjerumus di dalam perkara-perkara yang melanggar syariat, untuk dinasehati, untuk diperingatkan, tidak membiarkan mereka terjatuh di dalam kemungkaran, tidak membiarkan mereka terjatuh di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, la yafriqu mu'minun mu'minah. Jangan membenci seorang mukmin terhadap istrinya seorang mukminah, bukan berarti kemudian membiarkan istrinya terjatuh di dalam kemungkaran. Membiarkannya begitu saja kemudian beralasan bahwasannya itu dibiarkan saja. Itu salah satu kekurangan yang ada pada istri saya. Sedangkan Rasulullah meminta untuk melihat kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Tidak. Bukan seperti itu. Begitu pula selain kepada istri, dan tentunya hak-hak istri pun banyak harus kita tunaikan bagi seorang suami. Begitu pula terhadap anak-anak kita. Ketahuilah bahwa anak-anak kita adalah harapan pada masa sekarang dan tentunya akan menjadi bekal bagi kita pada masa depan. Maka tentu harus ada perhatian terhadap mereka. Harus adanya bimbingan ke arah yang benar, dan harus ada penjagaan mereka dari penyimpangan serta keburukan. Yang dimana Al-Islam memberikan perhatian yang besar terhadap anak-anak dan mendorong para wali untuk memperhatikan hal ini. Maka wajib bagi seorang ayah memberikan perhatian serta mendidik mereka dengan pendidikan Islam yang benar. Al-Quran mengarahkan perhatian para ayah kepada tugas-tugas keayahannya yang bermanfaat melalui wasiat dan nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dan dia ketika dia memberikan pelajaran, memberikan mau'idhah kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah, berbuat syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, ingat, jika ada suatu perbuatan sebesar biji sawi pun dan berada di dalam batu atau di langit, niscaya Allah akan mendatangkannya dan membalasnya. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah salat. Perintahkanlah manusia untuk berbuat yang baik, cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tusair khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Waqsid fi masyika waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam cara berjalanmu, pelankanlah suaramu, karena sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Maka wasiat-wasiat yang berharga dan pendidikan yang berharga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nukilkan dari lisannya Luqman, seorang ayah yang teladan, seorang ayah yang bijaksana, seharusnya menjadi teladan bagi para ayah dalam cara untuk membimbing anak-anak mereka berdasarkan petunjuk-petunjuk mereka.
Seorang ayah yang teladan atau seorang ayah yang bijaksana harus melarang anak-anaknya dari perbuatan kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan yang tercampur dengan kesyirikan. Yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah hak satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Naam, begitu pula Luqman mengingatkan, sehingga seorang ayah pun harus bisa mengingatkan kepada anak-anaknya bahwa Allah mengetahui segala rahasia yang tersembunyi di dalam hati. Apa yang dikerjakan oleh sang anak, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dia ingatkan kepada anak-anaknya bahwa apa yang kalian lakukan, walaupun secara sembunyi-sembunyi, dilakukan di dalam kamar sembunyi, atau misalnya pergi bersama dengan teman-temannya. Naam, dia tidak mengetahuinya, sang ayah tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh teman-temannya, dia anaknya dengan teman-temannya. Namun ingatkan kepada anak-anaknya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, naam, terhadap apa yang dia lakukan. Dan ini tentunya adalah nasihat yang sangat berharga dari seorang ayah kepada anaknya, memperingatkan agar sang anak tidak melakukan hal yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala murka, dan tidak melakukan kejahatan-kejahatan serta kehinaan, karena Allah Subhanahu wa taala selalu melihat. Sehingga tanamkan kepada anak-anak bahwa walaupun kita tidak bisa selalu 24 jam mengawasi perbuatan-perbuatan mereka, tapi ada zat yang maha mengetahui, maha mengawasi seluruh perbuatan-perbuatan anak tersebut. Nah, seperti itu. Sehingga para anak pun harus memahami nasihat dan bimbingan tersebut, sehingga mereka bisa menjaga diri mereka dari perbuatan dosa dan maksiat, sehingga mereka bisa mengingat bahwasannya walaupun mereka menyembunyikan perbuatan-perbuatan yang ingin mereka kerjakan di dalam kamar, di tempat di luar, yang orang tuanya tidak mengetahui, tidak melihat, tapi ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua yang dilakukan walaupun dalam keadaan sembunyi di hari kiamat nanti. Nah, seorang ayah yang bijaksana harus memerintahkan anak-anaknya untuk mengerjakan salat, tiang agama dan rukun kedua dari al-Islam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salat faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat, barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Nah, maka seorang ayah harus memerintahkan kepada anak-anak mereka menjaga ibadah-ibadah mereka. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum lis-salati wa hum abna'u sab'. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Hukum mereka ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Nah, maka seorang ayah harus berusaha memerintahkan dan menasihatkan dan berusaha untuk anak-anaknya itu bisa berangkat sholat, dan tidak membiarkan mereka begitu saja. Nah, yang terkadang kita dapatkan seorang ayah mampu untuk bisa mendapatkan shaf pertama, berlomba-lomba untuk mendapatkan shaf pertama di belakang imam, namun ternyata anak-anaknya tidak dia ketahui di mana berada ketika waktu sholat. Nah, maka tentunya ini bukanlah seorang ayah yang bijaksana, karena dia melupakan hak anaknya ketika mengejar hak dirinya. Begitu pula seorang ayah yang bijaksana harus bisa memerintahkan anaknya agar mereka menyeru kepada kebaikan, agar mereka bisa mencegah kemungkaran, serta bersabar dalam beribadah, bersabar dalam melakukan itu semua. Yang dimana amar ma'ruf nahi mungkar ini amalan yang besar,
yang pada zaman sekarang itu bisa kita katakan mulai hilang, kecuali bagi mereka yang Allah beri taufik untuk menunaikannya. Saking banyaknya kemungkaran, dan juga dikarenakan adanya orang-orang yang mereka tidak suka ketika dinasehati, tidak suka ketika diberikan nasihat, mengingkari nasihat tersebut, tidak mau menerima nasihat tersebut karena hati mereka yang keras. Sehingga lambat laun menghilang amar ma'ruf nahi mungkar, menghilang nasihat menasihati. Orang yang tadinya awalnya mereka rajin, semangat untuk memberikan nasihat, mulai bosan memberikan nasihat. Seorang ayah pun seperti itu. Jangan berputus asa dalam memberikan nasihat kepada anak-anaknya, yang kemudian dia memutus tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya ketika misalnya anak-anaknya tidak mau mendengar apa yang dia nasihatkan. Tidak seperti itu. Karena itu adalah tanggung jawab dirinya. Maka dia memerintahkan kepada al-ma'ruf dan melarang dari kemungkaran, serta menasihati anak-anaknya untuk mereka pun melakukan hal yang sama. Ketika anak-anaknya mendapat teman bermainnya terjatuh di dalam kemungkaran, ajarkan kepada mereka untuk bisa menasihati teman-temannya. Jangan malah terpengaruh. Terlebih seorang ahlu sunnati wal jamaah harusnya bisa memberikan pengaruh kepada orang lain, harusnya bisa memberikan petunjuk kepada orang lain, bukan justru terpengaruh oleh orang lain. Betapa banyak sekarang kita melihat banyak anak-anak kita justru terpengaruh dari pengaruh orang lain. Harusnya mereka yang bisa memberikan contoh yang baik kepada kaum muslimin secara umum. Seperti itu. Maka dengan hilangnya amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah musibah besar yang menimpa kaum muslimin. Yang itu didasarkan oleh kurangnya rasa takut terhadap hukuman dan lemahnya tanggung jawab, yang akhirnya menyeret umat Islam kepada kondisi yang menyedihkan. Seperti itu. Begitu pula seorang ayah yang bijaksana harus bisa melarang anaknya untuk bersikap sombong dalam berinteraksi dengan manusia, melarang mereka berjalan dengan penuh kesombongan di muka bumi ini. Melarang anak-anaknya untuk tidak merendahkan orang lain dan mengajarkan bahwasanya dirinya tidak lebih tinggi dari orang lain. Dia juga bisa memerintahkan anaknya agar bisa berjalan dengan sederhana dan merendahkan suaranya, terlebih di dalam masjid. Terlebih di dalam masjid, jangan meninggikan suara di dalam masjid, karena itu termasuk adab dalam mulia. Terlebih ketika di dalam, artinya ajarkan, nasihatkan anak-anak untuk beradab di dalam majlis. Ketika sholat, ketika beribadah, nasihatkan anak-anak untuk bisa beradab dalam bermajlis, beradab dalam beribadah, beradab ketika berhadapan dengan guru, beradab ketika bertemu dengan orang-orang yang lebih tua. Nasihatkan anak-anak, ajarkan mereka sebagaimana yang diajarkan oleh Luqman terhadap anaknya. Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita sebagai orang tua membutuhkan wasiat-wasiat yang berharga ini, karena anak-anak kita adalah amanah di pundak kita, yang banyak orang telah lalai daripada amanah ini, sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bahkan merusak. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik keluarga kita, dalam mendidik anak-anak, istri dan anak kita. Karena kalau
karena anak-anak itu adalah calon pemimpin masa depan yang nanti kelak mereka yang akan menggantikan kita. Jika mereka baik, mereka akan bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun jika mereka rusak, justru mereka akan binasa dan bahkan membinasakan orang lain yang kita turut menanggung dosa karena kelalaian dalam menasihati dan membimbing mereka. Nah, maka bertakwalah kepada Allah. Nah, terlebih pada para pemuda. Nah, kepada para pemuda, orang-orang anak-anak kita yang mulai beranjak dewasa, nah, yang masih mencari jati diri. Mereka adalah anak-anak yang sangat membutuhkan bimbingan dan pengarahan menuju akhlak yang mulia agar bisa menjauhi kemungkaran. Dituntun agar bisa memiliki akhlak yang luhur. Nah, karena pada zaman sekarang banyak di antara para pemuda yang telah rusak akhlaknya, menyimpang perilakunya, telah meninggalkan jalan yang lurus. Maka harus ada upaya, ada usaha untuk bisa menyelamatkan mereka dari kerusakan dan kehancuran moral. Karena mereka adalah amanah di tangan para orang tua dan merupakan bekal terhadap masa depan. Wajib memperbaiki mereka agar mereka bisa bermanfaat bagi negeri dan masyarakat, serta terhindar dari keburukan dan penyimpangan. Sehingga jangan berputus asa. Jangan, tanggung jawab itu tidak bisa dibuang. Tidak bisa dengan kita mengatakan bahwa itu sudah bukan tanggung jawab saya, terserah kalian melakukan apa. Kita katakan kepada anak-anak kita misalnya. Walaupun kita mengatakan tersebut, tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala tanggung jawabnya tetap ada. Kewajibannya tetap ada. Kewajiban untuk mendidik, kewajiban untuk menasihati. Sehingga dosa-dosa yang mereka lakukan akibat kelalaian kita, akibat putus asanya kita, akan menjadi dosa-dosa kita nanti di hari kiamat. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga seorang mukmin harus memiliki kepekaan iman. Dia harus memahami langkah perbaikan yang tepat dalam membimbing istri, anak-anaknya, dan semua yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dia harus bisa bertanggung jawab untuk menjaga mereka agar tidak terjerumus ke dalam jurang neraka yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang menyimpang. Seorang laki-laki harus bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah keluarga mereka dengan benar, bertanggung jawab atas perilaku mereka dalam kehidupan, bertanggung jawab dari setiap kelalaian dalam membimbing mereka. Karena setiap kelalaian dalam membimbing mereka berarti kelalaian dalam menjalankan peran kepemimpinan atas keluarga, serta merupakan cacat dalam kelaki-lakiannya. Karena sesungguhnya mereka adalah amanah yang berada di pundak seorang laki-laki. Karena seringkali atau banyak seorang wanita itu berada di atas agama suaminya. Dia akan dibawa bersamanya, entah menuju surga ataukah menuju neraka. Maka seorang ayah, seorang suami harus benar-benar memiliki tanggung jawab terhadap anak dan istri dan anak-anaknya. Maka mereka harus bisa menjaga agama anak, istri dan anak-anaknya. Jangan membiarkan anak, istri dan anak-anaknya terjatuh di dalam perbuatan-perbuatan kemungkaran, terjatuh di dalam kemaksiatan. Jangan berputus asa dari menasihati mereka, jangan berputus asa dalam membimbing mereka. Sehingga seorang laki-laki atau kepemimpinan seorang laki-laki itu tidak akan berhasil, dan pengaruhnya terhadap akhlak istri dan anak-anaknya tidak akan tampak kecuali seorang laki-laki itu memiliki kepribadian yang kuat, berakhlak mulia, menjadi seorang yang pemaaf,
mampu menahan diri terhadap kesalahan-kesalahan kecil, memberikan udzur kepada mereka. Namun di saat yang sama dia harus tegas dalam menegakkan batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Dia harus tegas dalam menerapkan hukum-hukum Allah kepada seluruh anggota keluarga. Menjadi pemimpin yang cerdas dan lembut dalam mengarahkan kepada kebaikan. Dermawan tanpa berlebih-lebihan. Waspada dan memiliki kesadaran tanggung jawab, baik tanggung jawab dunia maupun akhirat. Nah, sehingga seorang laki-laki harus menjadi orang yang memiliki hikmah, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, bisa menyesuaikan sikap sesuai dengan keadaan, dan memilih perkataan yang tepat untuk setiap situasi. Naam, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Namun jika kamu memaafkan, berlapang dada dan mengampuni, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, maka ayat-ayat Allah di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya menunjukkan bahwa seorang laki-laki itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar, sehingga tentunya dia harus bisa memikul tanggung jawab tersebut dan menjalankan tanggung jawab tersebut, karena dia akan ditanyakan nanti pada hari kiamat tentang tanggung jawab yang dibebankan kepada dirinya. Dan bagaimana dia bisa dengan mudah untuk bisa menjalankan tanggung jawab tersebut? Tentunya dengan yang paling pertama adalah dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia bisa mengetahui hak-hak yang harus dia tunaikan, kewajiban-kewajiban yang harus dia kerjakan. Nah, perkara-perkara yang harus dia koreksi dari keluarga-keluarganya. Naam, kecuali melainkan kalau dia mengetahui hukum-hukumnya. Maka dengan dia mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, baik dengan menghadiri majlisil ilm, baik dengan melakukan safar untuk menghadiri atau duduk di hadapan para guru, duduk di hadapan para ulama, membaca kitab-kitab para ulama, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang bisa menjadikan seseorang penuh beranak, bisa menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, dan sebagai seorang kepala keluarga. Ahibati fillah, talabatul ilm rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai teladan yang baik dalam mendidik diri kita, dalam mendidik keluarga kita. Dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertanggung jawab dalam menjalankan kehidupan dia sebagai seorang mukmin. Maka mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, maka itu berasal dari kekurangan ana pribadi dan juga dari syaitan. Yang benar maka semua milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin.